Jarang. Saat lagi, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka akan tiba di tempat acara dan kita akan bersama-sama menyelenggarakan acara peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Kabupaten Majalengka. Bupati Majalengka beserta Kabupaten Majalengka, Wakil Bupati Majalengka, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka beserta Ketua Gabah Wanita Persatuan Kabupaten Majalengka tiba di tempat acara. Nah, perlu kami informasikan bahwa pada hari ini kita akan menyelenggarakan peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2020 yang akan secara langsung ditayangkan di YouTube Diskominfo Majalengka Channel. Untuk itu, kepada Bapak dan Ibu kami haturkan untuk menginformasikan kepada rekan-rekannya agar dapat menyaksikan bersama-sama peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Kabupaten Majalengka di YouTube Diskominfo Majalengka Channel. Di YouTube Pak, izin Pak, satu arah Pak. Kita nggak bisa melihat mereka kan? Tidak Pak. Nah, mereka satu arah Pak. Jadi interaktif Pak. Jadi kita nggak bisa lihat mereka bisa melihat kita gitu ya Pak. Mohon izin acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Jumat 4 Desember 2020, kita dapat bersilaturahim dalam acara peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2020. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Saudari Tri Aulia Ramjani SAP. Hadirin dimohon berdiri.
bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penayangan video pendek tentang HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. Diadaptasi dari realita di Kabupaten Majapahit, seorang istri yang mendedikasikan hidup untuk suami dan anak-anaknya, namun diberi warisan penyakit dari sang suami. Menata diri untuk menerima kenyataan pun sulit, apalagi ditambah dengan hinaan, stigma, dan diskriminasi. Manusia yang terlahir sempurna. Berapa? 15 ribu. Pas ya? Ya. Berapa kilo? Itu yang selain Asia. Atas seperti Asia pasti jalan. Harus belum mau kita. Oke, jadi oh, ini kata-kata ini sebut kata kan rumahnya pakai bajunya di pelan tuh gitu lah. Ini kan nanti akhirnya kayak awal-awal atau sebenarnya sebenarnya rumah tangga ya kan sekarang nikahnya sampai mana ada di Polres lagi tadi kok ngomong saya cakal kemarin anak-anak bacanya aku kan cuci dulu juga HIV menular hanya lewat lewat aksi, lewat seks. Jadi jangan takut. HIV tidak akan menular lewat sentuhan, lewat tangan, semuanya apa ya. Yang penting kita harus support, dorong, motivasi dia nanti ini bangun berobat. Ya, jadi itu sekarang sudah tahu ya, dari kata tahun ya, jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karna Sobahi, Bupati Majalengka, ingin menyampaikan HIV itu bukan penyakit kutukan, bukan akhir dari segalanya. Saya, Anda, dan mereka adalah sama. Kita manusia yang harus ikhlas menerima qada dan qadarnya. Wajib berusaha, berhak punya mimpi, harapan, dan juga karya. Lantas pantaskah kita membeda-beda? Mari eratkan genggaman kita, jalan beriringan. Kepedulian kita, harapan bagi mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa menginspirasi dan terus mendukung pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kota kabupaten dengan dukungan KPA Provinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Gubernur kita, Kang Ridwan Kamil. Semoga ke depan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi, khususnya di Kabupaten Majalengka. Stop stigma dan diskriminasi, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Dan Bapak dan Ibu boleh dengan tepuk tangan untuk memberikan apresiasi terhadap karya dari staf sekretariat KPA Kabupaten Majalengka. Dan perlu kami informasikan bahwa video pendek yang barusan kita saksikan ini adalah salah satu nominasi video pendek dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Provinsi Jawa Barat. Dan video tersebut telah ditayangkan di akun Instagram @kpa.jabar. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang memiliki Instagram atau mungkin boleh diinformasikan kepada rekan-rekannya untuk dapat mengklik tombol hatinya untuk mengapresiasi hasil karya atas nama Yofi Nafilah yang merupakan staf sekretariat KPA Kabupaten Majalengka. Dan untuk voting love di Instagram @kpa.jabar ini berlangsung sampai tanggal 10 Desember 2020 sebanyak-banyaknya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Majalengka, Bapak Ahmad Kartono, SSTP MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Majalengka, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Majalengka, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Majalengka yang berada di ruang virtual menyaksikan acara juga. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majalengka yang berada di ruang virtual yang mengikuti jalannya acara. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah beserta staf ahli, para asisten, kepala OPD dan kepala bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama, yang terhormat para camat se-Kabupaten Majalengka, yang terhormat Kepala Sekretariat KPA Kabupaten Majalengka, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Majalengka. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Majalengka, yang terhormat Ketua MUI Kabupaten Majalengka beserta Ketua MUI Kecamatan se-Kabupaten Majalengka, anggota KPA, komunitas serta LSM Peduli AIDS se-Kabupaten Majalengka. Yang saya hormati
rekan panitia dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia serta rahmat-Nya kepada kita sehingga saat ini kita dapat hadir dalam acara peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2020. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat yaumil akhir. Bapak Bupati beserta hadirin undangan yang kami hormati, mengawali forum yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan kepada Bapak Bupati dan hadirin bahwa kasus HIV/AIDS di Kabupaten Majalengka dari tahun 2001 hingga bulan September tahun 2020 telah ditemukan terkonfirmasi kasus HIV/AIDS sebanyak 521 kasus. Dan kasus tahun 2020 sampai dengan laporan bulan September telah ditemukan sebanyak 75 kasus dengan perincian terkonfirmasi HIV 1 kasus dan terkonfirmasi AIDS 74 kasus. Dengan rata-rata kasus per bulan menjadi 8,3 kasus. Hal tersebut merupakan puncak gunung es yang terlihat hanya puncaknya saja. Apabila kita menyelam lebih jauh akan lebih banyak yang kita dapat atau yang terkonfirmasi, sehingga diperlukan langkah-langkah nyata untuk mengendalikan dan menanggulanginya supaya tidak terjadi kasus luar biasa yang melanda di Kabupaten Majalengka. Peringatan Hari AIDS Sedunia yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 1 Desember. Tema Hari AIDS Sedunia tahun ini adalah perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Sebagai bentuk upaya promotif kepada masyarakat luas dan upaya untuk menekan jumlah kasus baru serta diharapkan tidak ada kasus baru HIV/AIDS, tidak ada kematian akibat AIDS, dan tidak ada stigma dan diskriminasi pada ODA atau yang dapat disebut dengan free zero. HIV adalah penyakit kronis yang dapat dikelola layaknya penyakit kronis lainnya seperti diabetes dan hipertensi. Hingga HIV saat ini belum ditemukan obatnya. Namun sudah ada obat yang diyakini dapat menekan laju pertumbuhan virus HIV dalam tubuh, yaitu antiretroviral atau ARV. Pengobatan ARV dini menjaga ODA tetap sehat dan produktif serta dapat mencegah penularan baru. Bapak Bupati beserta hadirin undangan yang kami hormati, perlu disampaikan juga pelayanan untuk orang yang berisiko terinfeksi HIV tahun depan sudah masuk dalam standar pelayanan minimal atau SPM pada bidang kesehatan, yang mana bila pemerintah daerah tidak menganggarkan untuk hal yang diatur dalam SPM kesehatan dimaksud akan dikenakan sanksi oleh pemerintah pusat. Untuk itu, upaya penanggulangan dan pengendalian HIV/AIDS di Kabupaten Majalengka harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan komitmen berbagai macam pihak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang terkoordinir dan terintegrasi dengan baik. Salah satunya dengan pembentukan Warga Peduli AIDS atau WPA. Sekaitan dengan penyelenggaraan peringatan Hari AIDS Sedunia ini, perkenankan kami selaku panitia penyelenggara melaporkan kepada Bapak Bupati hal-hal sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan yaitu pada DPA Perubahan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Tujuan peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2020 adalah untuk membentuk upaya promotif kepada masyarakat luas dan upaya menekan jumlah kasus baru. Pelaksanaan diperingati atau dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat 4 Desember tahun 2020 bertempat di Gedung Yuda Karya Abdi Negara Majalengka, dilaksanakan secara virtual. Bapak Bupati beserta hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami laporkan, dan selanjutnya
kami mohon perkenan Bapak Bupati untuk memberikan arahan pada acara peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2020 ini. Atas perkenan Bapak, kami aturkan terima kasih. Dihadiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Bupati Majalengka yang terhormat Bapak Dr. Haji Karna Sobahi, MFPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Bupati Majalengka, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Majalengka yang juga mengikuti secara virtual, rekan-rekan koordinasi pimpinan daerah juga sama mengikuti lewat virtual, saudara sekretaris daerah, para staf ahli, para asisten, kepala OPD, kepala bagian, dan yang hadir, kemudian para camat se-Kabupaten Majalengka yang sama-sama juga ikut virtual di kecamatan masing-masing, saudara kepala kantor Kementerian Agama atau yang mewakili, yang terhormat saudara sekretaris KPA Kabupaten Majalengka beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka dan Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Majalengka yang juga ikut lewat virtual, yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten beserta Ketua MUI Kecamatan, para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Majalengka, rekan-rekan anggota KPA, hadirin yang berbahagia. Dengan memohon inayah hidayah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari Jumat yang berbahagia ini kita bisa mengikuti peringatan Hari AIDS Sedunia, walaupun seharusnya diperingati tanggal 1 Desember ya Pak Haji Bayu. Ya, tapi tepatnya hari ini kita laksanakan untuk di tingkat Kabupaten Majalengka. Hadirin yang berbahagia, persoalan terbesar, persoalan terberat yang dihadapi pada abad 21 ini semua sepakat mengatakan adalah masalah kesehatan. Tidak bisa dipungkiri, fokus atau pokok bahasan kesehatan ini akan menjadi perhatian ya, sedang terjadi sekarang ini, tetapi hampir-hampir penyakit-penyakit lain baik yang menular ataupun yang tidak menular hampir-hampir terkalahkan isu dan fokusnya oleh apa yang sedang terjadi dengan pandemi COVID-19. Makanya ketika diingatkan tadi mengenai HIV, kita mungkin bertanya, oh HIV masih ada gitu. Seperti itu kan, karena kita memang tenggelamkan semuanya oleh cerita COVID-19 ini. Ibu dan Bapak, ya tema Hari AIDS Sedunia adalah bagaimana kita memperkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030.
Ini target dalam jangka panjang bagaimana dunia terbebas dari HIV dan AIDS ini. Tapi kalau melihat rating pergerakan juga ternyata tinggi berbanding lurus mungkin. Ya idealnya dalam masa pandemi ini HIV tidak boleh ada, karena orang tidak boleh kontak. Tapi menurut Ibu Wakil Wali Kota Cirebon kenaikan HIV-nya hampir 400%. Ya, dan menduduki Indramayu. Nah, itu Majalengka mah. Dulunya Indramayu, Pak. Ya. Pak Bupati katanya, kan penduduk Cirebon ini cuma 598.000. Tapi kalau Jumat Sabtu Minggu itu bisa 2,5 juta. Makanya mengapa 100 hotel, Pak, di Cirebon dari mulai kelas biasa kayak kosan sampai bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 ada di sana, itu penuh kalau Jumat Sabtu Minggu. Termasuk orang Majalengka, nggak ada di sana. Ya. Mungkin Cirebon punya daya tarik, ya. Tapi mudah-mudahan dengan kasus pandeminya sangat tinggi di Cirebon dan masuk zona merah, kalau saya lihat pada dari Pikobar provinsi itu, ya, termasuk Pawalinya juga kena korban COVID juga, ya. Orang tidak tertarik dengan Cirebon selama ini. Harapan saya tidak tertarik dulu, katanya. Maksa aja ke Cirebon, nggak bisa begitu kan orang. Nah ini saking pedenya kita rapat di Cirebon, kita jalan-jalan di Cirebon, walaupun orang diberitahu, Pak, Cirebon lagi zona merah. Karena zona merah mana kena COVID, barang-barang itu jawaban katanya. Cari alasan terus gitu ya. Nah Ibu dan Bapak, tentu ini tidak boleh dilupakan masalah HIV/AIDS ini. Walaupun sampai hari kemarin Pak Wabub, Pak Sekda, angka terkonfirmasi di Majalengka ini bukan HIV, tapi COVID ini 720 orang. Mungkin bisa bertambah sekarang. Kemudian yang meninggalnya cukup signifikan 60 orang. Ini sangat tinggi kematian dari pandemi COVID di Majalengka ini. Ya, saya suka mengenang saja gitu. Pas kita 28 Juli itu masih angka 7 siki gitu. Ya, 7 orang gitu. Yang meninggal 3 orang, 2 orang, 3 orang. Sekarang bulan Juli, 28 Juli hanya 7 biji, itu 7 orang. Sekarang 720, jadi rasanya membuat kita ini ya terkaget-kaget dengan kondisi COVID ini. Ya. Oleh karena itu ya saya minta kepada kita semua ya, apalagi saya tadi dari Pak TB mendapat WA yang diedarkan oleh saya dari Kang TB tentang 9 dokter meninggal dunia hari kemarin, ya, termasuk Profesor Dadang Hawari, itu ahli psikiater yang meninggal dunia. Jadi ngeri juga ya kalau tenaga kesehatan sudah satuan-satuan tumbang gitu. Khawatir saya ada muncul sikap frustrasi pada Dokter Asep, pada Pedijan. Orang takut, ibarat tentara takut perang. Ya, lebih bagus dipecat saya mah dari tentara daripada ikut perang. Punya anak, punya istri, punya saudara, kan begitu. Kalau orang sudah nekat, inkonsistensinya bisa seperti itu. Jadi ngeri melihat keadaan tumbangnya nakes di mana-mana ini. Ya. Bagi keluarga mungkin ya. Nah saya aja sebagai orang tua yang punya anak dokter ya, yang sering kali mengingatkan anak saya, kamu hati-hati, punya anak kecil kamu ya, punya saudara gitu. Ya Pak. Lalu sudah kenakan anak saya dulu. Nah ini kan bagi orang tua lain Pak cerita itu. Apalagi sebagai pimpinan daerah, ya saya dengan Pak Wabu, Pak Sekda tentu melihat gelagat Majalengka ini. Ya Ciamis itu baru 450 Ciamis. Ya. Pangandaran lebih rendah lagi anehnya Pangandaran kan, malah Pangandaran pusat pusat wisata di sana, dari mana-mana datang. Nah oleh karena itu kita jangan putus asa ya, para camat ya, mohon saudara-saudara ini berada di garis depan begitu tentang bagaimana penanganan COVID tidak usah terjebak dengan kejenuhan, kelelahan. Kalau bercerita kelelahan, para camat, para puskesmas
sudah tidak terukur Pak, mengukur capek, mengukur stres itu. Ya. Ya. Kita sudah fokus kepada masalah pandemi, masalah HIV. Ya. Hal-hal yang lain kita bisa abaikan. Kemarin ketika kejadian penyimpangan lafal adzan di Sadasari Argapura, kita segera selesaikan ya. Dengan Forkominda, dengan Pak Kapolres, Pak Dandim dan Ketua MUI, Pak Kejari, Ketua PN dan Lanu dan John, kita bahas bersama. Ya, pembahasannya kan 2 segmen, membahas tentang penyalahgunaan lafal agamanya dipandang dari syar'i, syariat agama. Kita minta pendapat para ormas keagamaan MUI, FKUD. Silakan berbicara. Kemudian masalah aspek hukum lainnya ya silakan Pak Kapolres, Pak Kejari, Ketua PN. Ya, itu kan. Tapi kita tidak usah berkepanjangan. Apalagi sudah minta maaf, tinggal dibina saja supaya tidak ada pengalihan isu. Apalagi Sadasari, kepala desanya meninggal dunia kena COVID, rakyatnya banyak kena COVID, gara-gara adhan hayal sekolah jadi hayal jihad kan, ya sudahlah jangan terlampau diperbesar. Apalagi diedarkan videonya kemana-mana, di mana-mana ini kan. Hanya uniknya di Majalengka, baru abang-abang bedog gitu, itu aja yang jadi persoalannya kan, lebih unik lagi itu. Jadi perbuatan yang tidak menyenangkan dengan senjata tajam itu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ya, kalau mendengar tadi laporan dari Saudara Kabag Kesra, ternyata angka 2020 ini mencapai 500 orang, Pak Jiwa aja ya. Yang orang itu 2020 itu keseluruhan. Keseluruhan. 2020 berapa? 2020-nya? 75. Ya. Di mana letaknya itu? Kamu nggak dijelaskan 75 itu di mana bisa di Malusma, di Pasir Ibis, di situ kan. Perlu ada di Pak, kalau laporan petakan, Pak yang 75 itu ya bisa di Kagok, bisa di Malusma, bisa di Pasir Ibis. Nah, petanya dijelaskan ini ada apa di sana? Kalau tingkat kasusnya itu adalah tinggi, ya. Ya, Pak Dewa ya dipetakan ini pemetaan wilayahnya ada apa ini? Ya, kalau di Malusma ada tingkat kasus HIV-nya banyak umpamanya. Oh ternyata di sana ada guru yang bekerja di Bekasi, ya dibawa oleh suaminya kan begitu kasus Malusma dulu kan juga. Orangnya suaminya bekerja di Bekasi, jajan di sana mungkin ya dia lupa tidak pakai alat pelindung, tidak pakai ADP gitu. APD gitu ya, nah APD ya jadi lahir. Ternyata kan aneh kan kata Ibu Wakil Wali Kota Cirebon dalam masa COVID begini meningkatnya 300% di Cirebon. Ini mesti ada kompensasi kan? Gimana Bu Wali? Ya bisa saja sama Bupati pegawai-pegawai di pabrik di PHK, hilanglah pekerjaannya, pramugari di PHK. Atau pada petugas-petugas hotel di PHK, kemudian di mal-mal di PHK. Dari mana cari kehidupan? Bisa aja nekat seperti itu. Nah memang bisa diprediksi Pak, kompensasinya. Ya. Jadi kalau pengertian, apalagi tadi HIV tidak menularkan lewat sentuhan, beda dengan COVID kan. Jadi kan dengan sentuhan, hanya dengan jarum suntik dan hubungan seksual yang tanpa pakai APD gitu kan. Betul kan? Kita lihat tadi itu. Nah ini kan, itu biar jangan disebarluaskan Bapak itu mah. Saya nanti mau mempengaruhi kepada pandemi COVID itu. Ya, jangan disebarkan itu. Ibu dan Ibu hormati, Indonesia melalui Kementerian Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa epidemi HIV di Indonesia harus selesai pada tahun 2020. Ya. Dan diharapkan tidak ada kasus baru. Nah ini kan definisinya, tidak ada kasus baru HIV/AIDS, kemudian tidak ada kematian akibat AIDS, kemudian tidak ada stigma yang seperti tadi itu, kemudian dan tidak ada diskriminasi pada itu, ya tadi disebut dengan 3-0. Ya. Nah ini yang harus sosialisasi Pak Hadi Bayu. Bapak dapat anggaran Pak dari ini? Dapat anggaran? Dapat hibah nggak? 2020 dapat. Karena belum diterima kan dari mana? Peralatan kantor Pak sudah. Oh ya nanti mau diberi untuk operasionalnya.
supaya bisa sosialisasi, dihibahkan aja bisa hibahkan, ya supaya kelihatan KPA itu jelas tugas fungsinya berjalan dengan maksimal. Nah oleh karena itu Ibu dan Bapak terhadap sikap kita menyikapi terhadap penyakit ODA ini atau HIV ini, ya, walaupun ada kalimat jauhi penyakitnya, ya, dan bukan orangnya, tetap aja ada penderita HIV yang ngaliwat kau ulang baru dalam dunia saeutik. Nggak bisa begitu karena stigma tadi kan, sikap masyarakat akan sulit diubah dengan cara pandang yang begitu. Terakhir dari saya minta kepada Saudara Kabag Gesar di sektor dan Pak Haji Bayu sebagai Ketua KPA begitu, agar terus meningkatkan sosialisasi, ya, sosialisasi kepada seluruh masyarakat, terutama kepada tempat-tempat yang rawan dengan pergerakan itu. Kalau fokus kita faktor penyebab dari HIV ini adalah akibat dari hubungan seksual, masih ada apa enggak? Oh, di tempat-tempat di Majalengka yang sudah dijadikan tempat prostitusi ada? Ya, ada Pak. Di mana? Di antaranya Balasan mungkin ada Pak. Kamu harus tahu tuh. Udah pernah ke sana belum? Razia, iya razia disebutnya. Kamu jangan lupa, sudah Pak saya ke sana, jangan begitu. Sudah Pak razia, gitu. Itu kerjasama dengan Satpol PP. Bagus ya. Tolong, hanya itu ceritanya Pak Bapak. Kalau razia itu soal bocor Pak, ya, mereka sudah lebih menghindar dari mana itu, apa ada kontak akan dirazia, gitu kan ya. Tolong ini jangan sampai ada kesan bahwa ada main mata dengan objek itu gitu. Orang mana yang nangkapnya lain yang ditangkap dari orang, itu omongan, dinasihati. Gitu. Ya. Ini kan kalau basisnya adalah tempatnya yang merupakan basis penuh HIV adalah di tempat prostitusi. Di palasnya di mana? Kamu jangan ragu-ragu, Bapak. Cilupang, Pak. Cilupang. Tahu ternyata, ya. Pak Gatot, di Gatot tahu nggak Cilupang? Tahu ya, karena sudah pernah ke sana kan, gitu ya. Melewat, karena kan mau ke Cirebon kan kita lewat sana. Coba itu Pak Haji Agus diidentifikasi ya, tempat-tempat di Majalengka, walaupun penyeberangannya itu Indramayu katanya itu kan. Cerita orang Indramayu ketika ada seorang wanita bersusila ditanya, maaf wajar pada jangan senyum-senyum Indramayu ya, karena ibu asal orang Indramayu gitu, tapi bukan saudara ibu jelasin bukan ya, atau bukan warga ibu lah gitu. Nah, itu harus diidentifikasi Pak Jagus ya, tempat-tempat mana aja atau penginapan hotel mana saja yang suka dijadikan tempat-tempat yang begitu. Satpol PP sebagai pengawal perda harus berani itu melakukan upaya nanti kerjasama dengan kepolisian. Yang paling akhir, Ibu dan Bapak, ya kembali kepada masalah pokok bahasan COVID-19, Pak Sekda melihat 14 hari yang sedang berjalan, Pak, peningkatan kita terus signifikan COVID ini. Dan akan berakhir PSBM ini hari Minggu kan, tanggal 6. Ya. Nah silakan oleh Bapak seperti evaluasi ya, dengan para camat, dengan kepala puskesmas, apakah akan berakhir pada hari Minggu atau ada perpanjangan lagi tentang PSBM ini. Ya. Kita jangan mengambil resiko. Apa artinya? Dapur PSBM anggar baik berkerumun orang, termasuk orang oke ngumpul-ngumpul jalan ke baik, pergi keluar kota ke baik, kabuktiin anak buah Pak Sekda. Nah, ya, saya sudah ingatkan harus berani jujur. Ya, kalau kurang dari mana aja ada perasaan awak badan tidak enak, jangan memaksakan masuk kantor. Biar istirahat saja dulu. Saya kemarin kan waktu dengan Pak Umum di sini dengan tim dari KPK absen di kepala dinas. Sanowe. Wah, Iman. Ditanya biasa malam, kamu kemana? Pak, saya batuk-batuk, lebih baik pulang, bagus. Dan izin. Karena dia batuk-batuk kemarin, batuk kami naik kan? Nah, pulang lagi dia. Artinya
sekiranya ada yang meragukan pada diri kita, yang panas diri, kecuali kalau berani pulang dari luar kota di swab atau apa namanya untuk meyakinkan. Sebab kita harus yakin kalau tidak kita yang kena tertular orang lain, kita yang menerima pada orang ini kan yang jadi pada pertemuan. Orang kabatur atau batur ke orang. Ya. Kita dibunuh dulu atau kita mau bunuh dulu. Kill and to be killed dalam teori perang itu berlaku dalam COVID itu. Maka kata Pak Mendagri waktu di Kuningan itu, menghadapi COVID ini sama dengan menghadapi strategi perang. Memahami kekuatan musuh kita, karakteristiknya, anatominya kita pahami dulu. Ya. Harus dipahami itu. Bagaimana karakter pergerakan, cara dia menular, cara menerjang orang itu kan harus disosialisasikan kepada rakyat. Nah, tolong pejabat ini memberi contoh, ya. Wayana lamantas di mana-mana tuh si Asda 2, saya telepon di jalan, awas kamu kalau pulang dulu ke rumah sebelum diswab. Nanti istrimu, anakmu dan karena anak saya, kamu jangan dulu pulang ke rumah sebelum diswab. Ya, habis dari Banyuwangi, dari Pak Wabu juga akhirnya di rapid test. Ya, negatif ada Pak ya, tapi diswab Wabu Wayana. Ya. Tetap keraguan-keraguan ini, cerita Pak Anies gitu ya. Saya sudah 6-7 kali diswab ya, dengan cara yang berbeda. Ya, tadi dengan Dr. Rizal saya diskusi, kok bisa begitu? Alat yang pertama digunakan oleh Pak Anies negatif, tetapi digunakan PCR jadi positif. Nah ini kan alat menentukan juga. Ya, kan? Terus saya tanya sama Dr. Asep, Pak Dr. Asep, kalau seseorang pernah kontak dengan yang positif, itu baru diketahui indikasi ada virusnya itu hari keberapa? Soalnya nanti ini saya Pak Imron Pak, Bupati Cirebon. Kan saya juga sekarang ngobrol di Cirebon mau ngarendeng itu bahkan cilik-cilik baju Pak Bupati menjelang halus karena ada masuk Modosau kan Pak Sadil ya. Nah, ada Modosau di sana Bupati disuruh tampil pakai batik itu gitu di Cirebon. Pak Imron positif sedang, saya ngitung dengan anak saya dengan istri saya. Jumat ketemu Pak Imron, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan mengumumkan Pak Imron positif. Terus saya takut ada di swab aja dulu, saya juga berlaku nih kan. Nah ini kan, makanya saya tidak berani agar dekat-dekat dengan saudara bisi, di saya ayah, bisa karena sama orang lain. Jadi diperlukan kearifan Pak di sini. Ya. Pas saya rapat dengan Himela, kabar organisasi, akhirnya kan didoblokan kabar Pak Sekda di rumah Jeki Guna. Nah itu tetap ragu-ragu Pak Sekda juga, karena Mela dinyatakan positif. Ya. Sebelumnya sudah merasa tidak enak badan. Guru nama lamun anak-anak lebih baik diam di rumah. Ya. Dan lakukan swab. Makanya kepada Pak Ali saya sudah diskusi Pak Sekda ajuan anggaran untuk tambahan biaya swab itu. Ya. Saya sudah Pak Ispen minta di review, baik yang Pak Asep, Pak Rizal, Pak Ali itu ya. Termasuk dari gugus, biarkan kita masih punya dana BTT untuk penanganan ini, jangan dibuat kaku. Kalau itu memang ada penuntukannya, ya oke lah. Begitu ya. Nah, jadi mohon Pak Sekda, teman-teman ya menyikapi pergerakan COVID yang begitu menggila di Majalengka, sama juga menggila. Ya. Ini perlu waspada. Rumah sakit sudah padat penuh. Kematian tinggi di Majalengka ini. Ya, jadi jangan tenang Majalengka main tembak. Ya, jangan begitu. Saya tidak ingin dibuat enteng keadaan ini yang membuat kita lengah, tidak waspada. Saya kira itu ya yang tentu saya kepada Pak Haji Bayu, tolong Bapak walaupun sudah pensiun semangat ya diberi tugas untuk mengelola KPA. Nanti anggarannya kan bisa dengan ekstra bekerja sama atau dengan dinas kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan karunia-Nya dan untuk memohon keselamatan serta keberkahan bagi kita semua, doa bersama dipimpin oleh Bapak Rahmat Subagja Esos. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, adalah karena ampunan dan karunia-Mu kami saat ini dapat berkumpul, menyatukan hati dan pengabdian kami, mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat lahir dan batin. Adalah berjuta hikmah dari segala ujian dan musibah yang Engkau timpakan kepada kami, ya Rabbana, ya Aziz, ya Ghaffar, menjadikan hati dan jiwa kami begitu tunduk kepadamu. Tak ada setitik keangkuhan, kesombongan pun yang layak kami tampilkan di hadapan-Mu, ya Allah. Adalah diri kami sebutir pasir di hamparan pantai yang begitu luas membentang, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami jiwa-jiwa yang pandai bersyukur dan bersabar atas karunia dan musibah yang ditimpakan kepada kami. Dengan ampunan-Mu, jauhkan kami dari bala bencana, ya Allah. Izinkan kami menjadi pelopor, pembangun kehidupan masyarakat yang sehat lahir dan batin. Ya Allah, sesungguhnya beban yang tengah kami sandang saat ini tidaklah ringan, ya Rabbana. Tetapi kami optimis ketika Engkau menyampaikan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Engkau tiada akan menimpakan beban kepada kami yang di luar batas kemampuan kami, Allah. Karena itu, ya Rabbana, berikan kesabaran, keikhlasan, kemampuan dan kemudahan bagi kami dalam menghadapi berbagai hal yang Kau timpakan kepada kami. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,
Serangkaian acara peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2020 telah dilaksanakan. Kami informasikan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengapresiasi karya atas nama Yofi Nafilah, staf sekretariat KPA Kabupaten Majalengka, yang video pendeknya telah masuk nominasi pada akun Instagram @kpa.jabar. Kami mohon untuk memvoting sebanyak-banyaknya sampai tanggal 10 Desember 2020. Dan kami haturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menonton acara ini secara online via Diskominfo Majalengka Channel. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.